Sejak hari pertama jadi mahasiswa itulah saya tertarik di politik. Saya berinteraksi dengan aktivis-aktivis. Nah, yang menyelenggarakan kelompok aktivis mahasiswa di IAIN Wali Songo saat itu, semua arena di dunia sekarang ini itu dipenuhi oleh berbagai macam kompetisi. Uang, dana, logistik itu bukan segalanya. Tetapi yang terpentingnya karakter kita sama kerja keras kita itu. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Kali ini bersama Mas Hanif Dahiri, salah satu menteri di periode 2014-2019, kemudian juga anggota DPR, pernah 3 periode ya? Dua periode, kemudian menjadi wakil ketua umum PKB, pernah menjadi sekjen walau umurnya pendek. Karena jadi menteri ya. Berapa bulan? 1 bulan. Jadi sekjen itu 2 kali bro. Jadi sebulan terus kemudian masuk ke kabinet, tapi di tengah perjalanan kemudian masuk lagi sebagai sekjen beberapa bulan. Sampai kemudian muktamar. Oh, merangkap menteri? Merangkap menteri waktu itu. Oke. Tapi kita dan mungkin kawan baik juga penasaran belajar kiprahnya Mas Hanif. Punya ketertarikan politik itu sejak kapan, Mas? Kalau saya sih dari mahasiswa. Oke. Jadi selama menjadi mahasiswa itu sejak hari pertama jadi mahasiswa itulah saya tertarik di politik. Isu-isu politik. Ya, kalau sebelumnya mungkin saya lebih banyak tertarik di dunia kesenian ya. Misalnya zaman SMA misalnya. Saya hobi nulis puisi, misalnya gitu kan. Tapi kemudian ketika saya kuliah tahun 91 itu saya berinteraksi dengan aktivis-aktivis. Dulu kuliah di mana? Saya kuliah di IAIN Wali Songo Salatiga. Oh, yang di Salatiga? Di Salatiga. Jadi itu cabang dari IAIN Wali Songo Semarang. Oke. Nah, di sana kan kita berinteraksi dengan para senior yang mengospek kita lah itu. Jadi itu kalau cerita kira-kira gini. Itu begitu selesai ospek itu kan ada malam inaugurasi. Iya. Nah, itu malam Minggu tuh. Malam inaugurasi, selesai malam inaugurasi sekitar mungkin sekitar jam 12 malam selesai. Kita nggak langsung pulang, kongko kan? Iya. Nongkrong gitu sama senior-senior. Nah, di situ kita diprovokasi sedemikian rupa lah itu sama senior. Sampai akhirnya hari Seninnya mestinya saya ini harus kuliah, Pak. Terus? Tapi oleh senior saya itu ditawari atau diajak untuk ikut training. Waktu itu trainingnya pelatihan analisa sosial. Oke. Nah, jadi hari pertama mestinya saya kuliah, saya bolos. Saya ikut training selama 1 minggu. Nah, yang menyelenggarakan siapa? Nah, yang menyelenggarakan kelompok aktivis mahasiswa di IAIN Wali Songo saat itu namanya JSTS, Jaringan Studi Transformasi Sosial. Oke. Nah, mereka bikin pelatihan selama 1 minggu. Jadi hari Senin itu mestinya kuliah saya yang pertama, saya ikut pelatihan malah selama seminggu. Jadi saya bolos dulu seminggu tuh. Jadi bukan organisasi ekstra mahasiswa yang menyelenggarakan. Waktu itu bukan. Ini kayak semacam LSM, tapi LSM yang didirikan oleh para mahasiswa di IAIN. Terus? Nah, itu seminggu. Nah, selama seminggu itu Pak, pelatihnya top. Itu aktivis-aktivis dari Salatiga, dari Solo, dari Semarang, dari Jogja, dari Jakarta, Bangladesh, Filipina. Serius? Nah, itu aktivis-aktivis gerakan. Ya, kita diajari lagu We Shall Overcome misalnya kan. Macam-macam lah, lagu yang serem-serem kalau saya share di sini itu diajarkan waktu itu. Nah, makanya itu seminggu pertama jadi mahasiswa isinya itu. Jadi melek politik tuh di situ. Ya mungkin kesadaran baru mengenai politik itu muncul dari situ, dan sejak itulah kemudian saya jadi aktivis. Oke. Sampai hari ini. Kalau nggak salah Mas Hanif kan pernah aktif di PMI juga ya? Pernah. Oke. Ya. Nah, itu masuk di semester berapa di PMI? Di awal juga, di awal juga ya, karena habis itu training. ada masa penerimaan anggota baru untuk PMI, saya ikut. Nah, saya juga menjadi ketua komisariat waktu itu. Nah, cuman keaktifan saya di PMI ini masih kalah dibandingkan keaktifan saya di gerakan mahasiswa. Oke. Nah, karena gerakan mahasiswa waktu itu di IAIN itu sangat khas. Mereka sangat berdialektika dengan masyarakat bawah. Jadi kerjaannya ngorganisir petani, ngorganisir buruh, ngorganisir kaki lima.
Itu. Nah itu hampir tiap saat tuh. Bahkan misalnya kayak malam minggu aja kalau kita pacaran tuh saya diprotes oleh pacar saya yang sekarang menjadi istri saya. Karena nggak pernah, yang lain kan nggak pernah ada apel gitu kan. Nah, kita nggak, karena jadwal saya meeting dengan petani itu malam minggu, Pak. Itu jadi setiap malam minggu saya itu harus datang. Ngapelin petani malah. Iya, setiap malam minggu itu datang ke kampung-kampung gitu, malah rapat sama para petani ini. Nah kemudian masuk ke PKB itu sejak didirikan? Sejak didirikan. Nah kebetulan saya pindah ke Jakarta ini diajak oleh seorang tokoh namanya Haji Matori Abdul Jalil almarhum. Nah beliau adalah ketua umum PKB yang pertama. Dulunya mantan sekjen P3. Lalu ketika PKB didirikan, beliau dipercaya oleh Gus Dur untuk menjadi ketua umum PKB yang pertama. Dan sudah kenal dengan Mas Hanif? Sudah. Nah karena sebelum PKB berdiri, PKB kan berdiri 98. Nah itu kita akhir 96 saya sudah dibawa Pak Matori ke Jakarta. Nah beliau ini punya satu lembaga kajian gitu, namanya ISIS. Bukan ISIS yang serem-serem itu, tapi Institute for Social Institution Studies. Nah saya kerja di situ sambil berproses bersama beliau politiknya itu. Jadi pada saat beliau bersama para Kiai NU memproses pendirikan PKB itu, nah saya ikut membantu di situ, diminta juga untuk ngerjain konsep-konsep awal tentang PKB misalnya. Jadi pengurus di periode Pak Matori ya? Ya, apa jabatan pertama? Jabatan pertama saya anggota departemen aja. Departemen kaderisasi. Terus karirnya berikutnya itu kan itu 98. Ya, terus saya jadi pengurus terus, tapi masih di departemen. Kemudian baru tahun 2005, nah saya itu menjadi wakil sekjen. 2005 itu ketua umumnya sudah. Nah pas itu pertama kali Caimin menjadi ketua umum. Waktu itu ketua umumnya Caimin, ketua Dewan Suronya Gus Dur kan. Nah saya menjadi wakil sekjen di situ. Nah terus sampai sekarang kemudian menjadi sekjen, lalu menjadi wakil ketua umum sekarang ini. Terpilih pertama kali anggota DPR tahun berapa? 2009. 2009. Dari Dapil? Dari Dapil Jawa Tengah 10 itu meliputi Kabupaten Kota Pekalongan, kemudian Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang. Oh bukan di kampung sendiri ya, di Salatiga? Bukan. Bukan. Nah waktu, mungkin ingin tahu kawan baik, itu waktu konflik Caimin dengan Gus Dur, dilematis nggak tuh Mas? Ya pasti dilematis dong, pasti dilematisnya. Sangat. Ya tapi kan kita kepentingannya kita menegakkan apa yang ada di partai aja gitu. Jadi karena Gus Dur itu guru politik kita, yang ngajari kita, yang mentori kita. Jadi kita sebenarnya tidak pernah melawan gitu. Ya ibaratnya hanya bertahan aja lah kira-kira gitu. Ya tapi suratan sejarah akhirnya jadi begitu ya. Dan berkahnya Gus Dur juga akhirnya kemudian PKB menjadi lebih besar, lalu saya pribadi kemudian bisa menjadi menteri waktu itu. Nah itu juga karena berkahnya Gus Dur juga. Apa namanya yang dirasakan Mas Hanif waktu mau masuk partai politik itu, ada perasaan ragu atau? Enggak, kalau saya enggak. Sejak awal itu saya sudah melihat bahwa politik itu jalan pengabdian yang luar biasa. Makanya saya juga, kalau ini ajaran orang tua juga, ya politik itu kita niati sebagai ibadah. Ya, sebagai ibadah agar kita ini bisa berkarya buat orang lain secara lebih optimal, kira-kira gitulah. Nah, cuman kan memang jalan politik itu kan jalan yang bermata dua juga. Jadi kalau salah ya bisa kalau nggak manfaat itu bisa nggak manfaat dalam arti yang besar gitu, tapi kalau bermanfaat juga bisa bermanfaat dalam arti yang besar juga gitu. Jadi sama-sama jalan tol lah, bisa jadi jalan tol ke surga, bisa jadi jalan tol ke neraka juga gitu. Nah, tetapi esensi politiknya sendiri kalau menurut saya itu baik. Karena kenapa? Politik itu buat saya hal mulia, Pak. Politik itu hal mulia. Itulah kenapa para nabi berpolitik, termasuk Nabi Muhammad. Iya. Gitu dong. Kalau misalnya nggak mulia, mana mungkin nabi nyentuh politik? Enggak kan. Jadi politik, kemudian soal kenegaraan itu hal yang mulia. Jadi segala sesuatunya tergantung pada orangnya. Nah kalau ada yang bilang bahwa politik itu kotor, yang kotor bukan politiknya, Pak, tapi orangnya. Itulah kenapa orang-orang baik kayak Anda masuklah politik, Pak. Itu. Ya politik diisi oleh orang-orang baik. Kalau orang-orang baik takut berpolitik, ya jangan marah nanti kalau politik diisi orang-orang nggak baik gitu loh. Ini kan repot. Orang baik ini takut masuk politik, lalu kemudian malah membiarkan orang nggak baik, lalu mereka ngomel-ngomel gitu kan. Ya enggak, ya masuklah ke situ. Lakukan perubahan di situ. Nah, that's what I'm doing so far. Kira-kira gitu. Nah, kalau misalkan nasihat Mas Hanif yang udah malang melintang di DPR, di birokrasi menjadi menteri,
apabila anak-anak muda ingin berpolitik, bekal apa yang harus disiapkan? Ya, politik itu sebenarnya pada intinya kan apa ya? Dia ini boleh dibilang sebagai the art of impossibility malah. Bukan the art of possibility ya? Iya, artinya seni untuk memperjuangkan cita-cita, seni untuk memperjuangkan idealisme, seni untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, saya itu misalnya ya ini sekedar tahadus bin nikmah ya. Jadi kalau ditanya visi misi pribadi apa ya, visi misi pribadi itu cuma 3 aja sebenarnya Pak. Yang pertama kita layani Tuhan, serving God lah, ya kan, we serve God. Nah yang kedua blessing others, kita jadi berkah bagi orang lain. Berarti bagaimana sejauh mungkin itu ya kecil atau besar kita ini ada manfaatnya lah untuk orang lain, entah mungkin di lingkup keluarga, mungkin di lingkungan yang lebih besar, bangsa, negara dan seterusnya. Nah yang ketiga ya self improvement, jadi pengembangan diri terus menerus agar kita bisa terus bermakna. Karena kalau nggak beradaptasi kan kita nggak bisa bermakna tuh. Nah oleh karenanya ya kalau anak-anak muda saya dorong ya sudah jangan ragu untuk masuk ke politik. Satu karena politik itu hal baik, hal mulia. Nah yang kedua nggak ada hal yang bisa terlepas dari politik, Pak. Ya kita mau ngomong apa? Misalnya orang ngeluh soal harga. Ya, itu terkait dengan politik. Orang misalnya bicara soal pendidikan, itu ujung-ujungnya juga di keputusan politik. Mau ngomong di rumah jalanan rusak, misalnya lampu jalan mati. Ya. At the end itu semua adalah keputusan-keputusan politik. Nah, jadi secara pragmatis politik itu nggak akan bisa kita lepaskan dari hidup kita. Secara idealis, ya politik itu bisa menjadi jalan kita untuk mengabdi kepada kepentingan yang lebih besar. Kalau di Barat itu disebut politik itu namanya itu bloody sport dalam tanda petik, metafor ya. Jadi olahraga yang dalam tanda petik itu berdarah. Artinya perlu mental yang tangguh, perlu kesabaran yang tangguh kalau orang aktif di dunia politik karena ada konflik, ada faksi, ya kan? Ada pertarungan di sana. Ya, menurut Mas Hanif gimana? Ya mungkin dalam beberapa hal benar walaupun tidak sepenuhnya ya. Kenapa? Karena yang semacam bloody spot itu kan bukan hanya di politik, Pak. Anda berbisnis. Ya. Apakah tidak bloody spot juga? Bloody spot, Pak. Artinya bahwa semua arena di dunia sekarang ini itu dipenuhi oleh berbagai macam kompetisi. Jadi Anda harus tampil menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang di atas standar. Kenapa? Karena kalau di atas standar pasti menang. Kalau standar-standar aja bisa menang, bisa kalah. Kalau di bawah standar pasti kalah. Nah di politik juga begitu, di bisnis juga begitu toh. Nah gitu. Oleh karenanya ya kita harus menyiapkan pribadi kita ini memang sebaik mungkin. Jadi kalau bicara soal penyiapan pribadi ya mungkin 2 aja lah ya. Satu soft skillnya, karakter. Gitu kan? Makanya kalau orang bilang bahwa informasi segalanya ya sebenarnya bukan. Karakter adalah segalanya. Karakter seperti apa maksudnya? Nah karakter itu ya kepribadian kita yang memang mendukung proses kita untuk mencapai satu cita-cita. Misalnya kita menjadi pribadi yang ulet, pekerja keras, yang selalu optimis, yang kalau jatuh selalu bisa bangkit, ya kan? Yang pikirannya itu penuh dengan kreativitas dan inovasi, ya gitu. Yang mau terus belajar, mau beradaptasi dengan perubahan, nah, itu karakternya. Nah yang kedua di hard skillnya kan, ini berarti terkait dengan soal kemampuan kita untuk berkembang, ya kan? Berarti entah itu terkait dengan masalah keterampilan, terkait dengan masalah skill, kemampuan kita untuk berpikir kritis, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah, misalnya. Nah itu kan jadi kunci 2 itu aja. Jadi kalau kita punya karakter yang kuat, lalu punya kapabilitas yang oke, udah kita mau di politik, mau di bisnis, ya kita punya potensi untuk menang gitu. Ada juga sinyalemen di kalangan masyarakat bahwa untuk mengikuti satu pertarungan politik tuh kadang-kadang diperlukan logistik yang besar, dalam hal ini uang yang memadai gitu. Nah menurut Mas Hanif, kan anak-anak muda ini udah ngeper duluan itu, nggak punya modal banyak nih, masa mau tarung gitu loh. Nah menurut Mas Hanif gimana? Ya menurut saya soal logistik itu harus kita taruh pada tempatnya yang benar. Karena kuncinya di politik bukan itu, Pak. Kalau misalnya kunci politik bukan hanya semata-mata karena logistik atau dana misalnya, orang kayak saya nggak akan pernah jadi DPR, nggak akan pernah jadi menteri, Pak.
Iya kan? Ya itu bukti, misalnya orang kayak Pak Jokowi bisa jadi presiden, Pak. Yang lebih kaya dari Pak Jokowi berapa banyak? Nah, kalau bicara soal itu. Jadi artinya ya itu penting, tetapi letakkanlah soal logistik, soal dana itu pada tempatnya. Tapi yang pertama-tama menurut saya itu justru memang karakter dan kepribadian kita yang diiringi dengan kerja keras. Karena kalau dari sana kita bisa meretas jalan apa saja. Anda dikasih uang banyak belum tentu menang tarung dari DPR, Pak. Dan contohnya banyak. Contohnya banyak, Pak. Dulu di dapil saya aja waktu tahun 2009 ya, itu sama-sama di internal PKB. Kan waktu itu persaingannya waktu itu sudah mulai persaingan internal kan 2009 itu kan. Antar caleg itu keras sekali. Di partai sendiri. Di partai sendiri. Nah, itu dulu salah satu caleg di dapil saya itu yang dari PKB juga. Itu salah satu direktur Humpus, Pak, waktu itu. Perusahaannya Tommy Soeharto. Pasti kaya rayanya. Ya kira-kira kalau diasumsikan pasti kaya raya, Pak. Tapi akhirnya saya yang menang. Nah, jadi artinya apa? Ya ini mau ngasih tahu ke anak-anak muda bahwa uang, dana, logistik itu bukan segalanya. Ya, tapi yang terpentingnya karakter kita sama kerja keras kita itu. Nah, kalau kita punya karakter yang kuat, terus kemudian kita mau kerja keras, you can be anything you want. Nah. Terima kasih, Mas Hanif. Siap. Atas kesempatannya membagi pengalaman. Jadi orang baik wajib masuk dunia politik dan uang bukan segalanya untuk memenangkan pertarungan di politik termasuk di dapil. Jumpa lagi di tema yang lain. Mudah-mudahan Mas Hanif sering-sering ke podcastnya Nur Rizwan Channel. Siap. Mohon doa dan supportnya biar channelnya semakin mudah-mudahan sukses dan berkembang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, serta viralkan obrolan Nur Rizwan Channel bersama Mas Hanif Dahiri. Terima kasih.